nggak ada suara Anda. Sorry, ini sorry tadi saya ngomong belum di unmute ya. Sorry, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Sorry. Oke, materi hari ini. Dari tadi saya ngomong berarti nggak ada suaranya ya. Oke, materi hari ini. Ya, materi hari ini adalah tentang bantuan hidup dasar, ya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan basic life support. Ya. Jadi tindakan memberikan bantuan hidup yang dasar. Apa bantuan hidup yang dasar itu? Ya, ada dua. Ya, yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah nafas. Ya, jadi itu yang disebut dengan bantuan hidup dasar. Ya. Oke, jadi kecelakaan ya atau resiko kecelakaan di pondok pesantren dan di masyarakat itu tidak selalu berkaitan dengan luka saja, tidak selalu berkaitan dengan patah tulang misalkan ya, tidak selalu itu ya. Ada kejadian yang membuat seseorang itu berhenti jantung dan nafasnya ya. Jadi ada kejadian atau ada kecelakaan yang membuat seseorang itu jantungnya berhenti, tidak berdetak gitu ya, tidak berkontraksi, tidak berdenyut ya, dan atau nafasnya tidak bernafas gitu ya, yang bisa disebabkan karena suatu penyakit misalkan ya, ada penyakit jantung misalkan ya, atau tersengat listrik misalkan, atau bahkan dia hampir tenggelam gitu ya, yang membuat jantung dan nafasnya berhenti. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang krisis ya, kondisi yang gawat dan harus cepat ditolong ya. Jadi ketika ada seseorang yang dia ada tanda-tanda ya, henti jantung dan henti nafas itu misalkan, maka orang ini ya, atau korban ini harus cepat ditolong. Supaya apa? Supaya tidak berhenti terus jantungnya ya. Nah, bantuan hidup dasar ini adalah mengembalikan detak jantung seperti semula dan nafas seperti semula gitu. Jadi ketika ada korban henti jantung dan henti nafas, maka tindakan yang dilakukan tujuannya untuk membuat jantungnya berdetak lagi dan atau nafasnya ada lagi. Itu intinya ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara-caranya gitu ya. Oke, jadi kita akan memberikan yang namanya basic life support atau BLS ya. Nah, tindakannya disebut dengan ada beberapa tindakan ya, disebut dalam bahasa Inggrisnya itu CPR ya. CPR ini ada kepanjangannya ya, cardio pulmonary resuscitation gitu ya. Oke. Yang penting dengan tahu bahwasanya ini adalah basic life support ya. Basic life support sendiri itu ada beberapa langkah ya, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah compression itu menekan ya, terutama menekan dada, kemudian airway itu jalan nafas, kemudian breathing atau nafasnya, jalan nafas dan nafas ya. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam bantuan hidup dasar. Oke, jadi pada prinsipnya CPR atau BLS atau bantuan hidup dasar itu adalah teknik untuk menyelamatkan nyawa ya, dalam keadaan darurat pasiennya. Nah, dalam keadaan darurat itu banyak ya. Yang pertama bisa karena serangan jantung ya, kemudian hampir tenggelam
ya, di mana pernafasan atau detak jantung berhenti. Tuh, ya. Oke, kemudian AHA, ya, ini ada asosiasi berkaitan dengan jantung di Amerika. Itu merekomendasikan bahwasanya orang yang tidak terlatih atau disebut dengan bystander, ya, orang yang tidak terlatih atau tidak atau bystander memulai CPR atau bantuan hidup dengan melakukan kompresi dada, ya, atau penekanan pada dada, ada compression. Ya, ini prinsipnya, ya. Jadi ketika ada korban yang dicurigai henti nafas dan henti jantung, maka langsung mulai kompresi dada, ya, kompresi dada. Oke, ada saran dari AHA, ya. Kalau pada orang yang tidak terlatih, lakukan just compression, ya. Jadi lakukan kompresi saja, kompresi dada, ya. Kalau pada terlatih, ya, nanti para kader kami latih, berarti dia yang terlatih, ya, dia yang terlatih, berarti bisa melakukan bantuan hidup dasar atau CPR ini dengan baik, gitu ya. Nah, kompresinya itu 30 kali kompresi dada, kemudian dilanjutkan dengan 2 kali bantuan nafas, ya. Oke. Jadi CPR ini atau bantuan hidup dasar ini, ya, atau BLS gitu ya, diindikasikan, diperuntukkan pada orang satu henti jantung, ya, henti jantung dan henti nafas juga, ya, henti jantung, henti nafas juga. Kemudian juga pada orang yang hampir tenggelam, ya, hampir tenggelam. Kemudian CPR tidak diperuntukkan ketika ada tanda-tanda biologis yang pasti, misalkan lebam, sudah membusuk, misalkan, ya, atau apa namanya, ya, tanda-tanda kematiannya sudah tampak, sudah kaku, ya, kemudian sudah apa namanya, sudah ada tanda-tanda lebam misalkan, ya, artinya kondisi sudah jadi mayat, ya. Nah, itu tidak dilakukan lagi, ya. Oke, kemudian ada stadium penyakit yang tidak dapat disembuhkan, misalkan pada kasus-kasus yang apa namanya, katastrofik, misalkan, ya, trauma katastrofik. Ini misalkan kecelakaan yang sampai hancur tubuhnya, nah, itu tidak diindikasikan. Atau orang-orang yang dia memang tidak mau untuk dilakukan CPR, ya. Kemudian yang terakhir adalah hukuman mati, ya. Kalau hukuman mati berarti tidak boleh di CPR, karena dia dihukum mati. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan CPR. Oke, lanjut aja, ya. Nah, kenapa kita harus segera melakukan CPR atau bantuan hidup dasar? Karena semakin cepat kita melakukan pertolongan, maka semakin besar harapan hidup pasien, korban, ya. Jika setelah dia henti jantung misalkan, dilakukan 1 menit, ya, setelah henti jantung, maka dia bisa bertahan hidup 90%, ya. 5 menit dia 50%, 7 menit dia 50%. Artinya semakin lama maka kemungkinan keberhasilannya kecil, ya, untuk dia bisa berdetak lagi jantungnya atau bernafas lagi nafasnya, paru-parunya, ya. Oke, jadi secara teori dalam 4 menit pertama, jika otak itu tidak menerima oksigen dari darah, ya, maka akan terjadi kerusakan otak, ya, yang permanen, ya. Jadi ketika 4 menit tidak menerima, maka akan terjadi kerusakan otak yang permanen, ya. Oke.
Ya. Kemudian, nah apa tanda-tandanya seorang itu mengalami henti jantung? Yang pertama adalah tidak sadar, ya, pasiennya tidak sadar. Jadi ketika ada orang terjatuh, ya, maka kemungkinan dan tidak sadar, maka kemungkinan dia mengalami henti jantung, ya, mengalami henti jantung. Nah, setelah itu biasanya akan dibarengi, ya, antara 1 menit sampai 3 menit setelahnya akan dibarengi dari akan dilanjutkan nafasnya tidak ada. Jadi yang pertama mungkin dia jantungnya berhenti, tapi setelah 3 menit nafasnya juga tidak ada. Ya. Oke. Kemudian perubahan pada penampakannya, pasiennya terlihat pucat, ya. Kemudian kalau dilihat matanya, pupilnya itu melebar, midriasis, ya. Midriasis itu pupilnya melebar, atau apa namanya, pupil itu yang kecil, paling kecil di mata, warnanya hitam pekat, nah itu dia melebar. Nah itu tanda-tanda dari henti jantung. Ya, tapi ini tidak ada gambar. Yang pertama yang bisa dikenali adalah tadi tidak sadar. Ya. Kemudian prinsipnya adalah keamanan penyelamat itu menjadi prioritas utama. Pertama, ya. Jadi sebelum menyelamatkan korban, maka keselamatan dari penolong itu menjadi prioritas utama. Ya, jangan sampai dengan menyelamatkan korban, tapi dengan dapat kecelakaan juga. Itu tidak boleh dilakukan. Ya, maka prinsipnya adalah penolong itu menjadi prioritas utama dalam menolong pasien. Jadi misalkan ada korban, misalkan ya, ada korban, kemudian dia tergeletak, misalkan ya, tergeletak di sengatan listrik, misalkan dia mungkin terkena listrik, ya, maka jenengan tidak boleh langsung memegang pasien yang dia masih tersentuh oleh listrik, maka jenengan harus amankan dulu, ya, amankan dulu, misalkan memutus aliran listrik, ya. Jadi intinya adalah penolong itu harus berada pada posisi yang aman dulu sebelum menyelamatkan pasien atau korban. Ya. Oke. Kemudian posisi korban terutama harus terlentang di permukaan yang rata, ya, atau datar, ya. Jadi untuk melakukan CPR itu, untuk melakukan bantuan hidup dasar itu atau BLS itu, harus pasiennya posisinya harus terlentang di permukaan yang datar dan keras, ya. Ini, ya. Jadi penyelamat itu tidak boleh menempatkan dirinya atau orang lain lebih berisiko daripada korban, ya. Jadi harus tidak boleh berbahaya penolong itu. Jadi penyelamat atau penolong itu tidak boleh menempatkan dirinya lebih berisiko daripada korban. Maka penting nanti kita harus amankan diri dulu, ya. Jadi misalkan sebelum memulai CPR, maka kita nilai dulu, misalkan resiko lalu lintas yang berlangsung, ya. Jadi kalau ada korban yang tergeletak di jalan, jangan harus ditolong, tapi jangan amankan dulu, misalkan, ya, amankan dulu jalannya, ya, misalkan ngawe-ngawe, ya, nanti kecelakaan. Jadi jangan langsung ada korban langsung ditolong, tidak. Jadi amankan jalannya dulu. Kemudian jika ada batu berjatuhan, maka nggak boleh ditolong dulu, tunggu sampai aman, ya. Kemudian kalau ada listrik, maka sumber listriknya harus diputus dulu. Kalau ada api, ya, maka
maka apinya dimatikan atau korbannya diselamatkan dulu atau dipindahkan, ya. Atau ada asap beracun, maka tidak boleh penolong itu langsung menolong, tidak boleh kalau ada asap yang beracun, ya, atau ada racun misalkan, tidak boleh. Jadi tidak boleh menolong ketika kondisi pasien atau lingkungan itu berbahaya buat penolong, tidak boleh. Jangan sampai ketika menolong ada dua korban, ya, yang satu korbannya, yang satu adalah penolong, tidak boleh. Ya. Kemudian kita juga berhati-hati dan lebih baik ada risiko tertular infeksi, ya, misalkan pada pasien dengan hepatitis, ya, HIV juga bisa dikeluarkan, ya, karena nanti ada tindakan yang berkaitan dengan pemberian nafas, ya. Atau kalau sekarang ini adalah corona misalkan, ya, karena nanti setelah kompresi dada itu kan pemberian nafas, ya. Nah, pemberian nafas secara konvensional itu menggunakan mulut ke mulut. Nah, kalau dalam kondisi sekarang maka tidak boleh dilakukan, ya. Jadi mulut to mulut atau mulut ke mulut tidak boleh dilakukan dalam kondisi pandemi sekarang, ya. Jadi kembali lagi tidak boleh beresiko, ya. Nah, ini, ya, jadi untuk pengaman dari penolong, ya, kalau dulu sebelum corona itu, ya, menggunakan yang namanya ini, ya, mutu barrier, jadi ada protektifnya, ya, jadi ada protektifnya. Jadi kayak seperti ini kayak plastik, ini murah ini, ya, ini masuk ke mulut pasien. Nah, di sini kita akan melakukan pemberian nafas di sini. Yang ini masuk ke dalam mulut korban, ya, sama juga dengan ini, ya. Jadi ini masuk ke mulut korban, ini yang kita tiup nanti, ya. Oke, urutannya dalam melakukan BLS atau CPR itu adalah DRCAB, ya. DRCAB itu danger, respond, compression, airway, dan breathing. Nah, kita jelaskan satu persatu. Jadi ketika ada pasien yang tergeletak, ya, mungkin dia tidak sadar dan kemungkinan juga dihenti jantung dan henti nafas, maka yang harus menjadi prinsip adalah danger dulu. Apakah ada bahaya? Ya. Apakah ada bahaya? Ya. Danger dulu. Apakah ada bahaya di sekitar pasien? Sekitar korban. Ya, tadi, ya, ada misalkan ada sengatan listrik, ada api, ada zat racun misalkan, ya, maka itu harus dibuang dulu, ya, dibuang dulu, ya. Jadi kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu ada aman dulu, jadi harus aman dulu. Nah, aman itu ada 3, ya. Aman itu ada 3, aman penolong, aman lingkungan, dan aman korban. Jadi semuanya harus aman dulu sebelum menolong, terutama adalah aman bagi penolong dulu. Jadi kembali lagi, ya, bahwasanya penolong itu harus berada pada kondisi yang aman terlebih dahulu, ya. Sama dengan ini, ya, danger itu dalam tanda kutip bahaya, gitu, ya. Kalau diartikan, ya, harus aman dulu, ya, aman dulu. Kemudian kalau sudah aman korbannya, maka kita bisa melakukan cek responnya, ya, cek respon korban, cek respon korbannya, ya. Kemudian kalau dia tidak berespon, ya, maka kita panggil bantuan, ya, panggil bantuannya ke bantuan yang lebih profesional. Siapa? Ya, dalam hal ini
adalah ya puskesmas ya, atau rumah sakit, sehingga bisa melakukan penjemputan kepada korban. Ya. Kemudian sebelum dibawa oleh profesional, maka kita lakukan kompresi dada kalau dia tidak tidak berdetak jantungnya. Ya. Kemudian RY dan breathing. Nah, kita kan bahas satu persatu ini jelasnya. Ya, jadi ketika korban sudah aman, ketika dangernya sudah terlewati, sudah aman, dan penolong sudah aman, lingkungan juga sudah aman, maka kita cek respon, ya, atau cek kesadaran korban. Ini, ya, cek kesadaran korban. Cek dulu, ya. Biasanya itu dilakukan dengan menempuh bahu. Ya, ingat ya, jadi posisi korban itu harus terlentang dengan media di punggungnya yang datar seperti itu. Dan harus keras. Ya, bisa lantai gitu ya. Bisa meja, bisa yang keras tapi datar. Jadi kita harus cek kesadaran atau respon, cek kesadarannya dulu ya. Biasanya menepuk bahu, dipanggil misalkan ya. Kalau Pak, kalau dia laki-laki, kalau perempuan Bu. Jadi dipanggil ulang-ulang sambil menepuk bahu. Pak, Pak, Pak ya. Atau Bu, Bu, Bu. Nah, oke. Kalau dia tidak sadar juga gitu ya. Tidak sadar, maka kita tadi panggil bantuan. Jadi kalau tidak sadar, kita panggil bantuan dulu. Ya, bantuan profesional. Ya, dalam hal ini adalah puskesmas. Kalau tidak ada, ya kita panggil bantuan rumah sakit atau ambulan. Ya, kalau di Probolinggo ini nggak tahu ya, 112 kalau nggak salah ya. Kalau di Surabaya itu 118. Kalau di Surabaya, kalau di Probolinggo kayaknya 112. Ya, kalau di Bandung itu ada yang namanya panic button, itu ada. Ya, sudah jadi kalau di kota-kota besar itu sudah ada sistem sistem emergency. Oke, jadi setelah cek kesadaran, ya kalau pasiennya tidak sadar, ya panggil bantuan. Kalau sadar ya sudah, kalau sadar ya tinggal diberikan es teh lah, diberikan makan lah, ya. Kalau sadar ya. Ya, biasanya kalau tidak sadar itu ketika dia dipanggil dan ditepuk bahunya, dia tidak ada respon dan dia tidak membuka mata, biasanya seperti itu. Maka kita perlu panggil bantuan ya. Oke. Nah ini, jadi kalau ada pasien tidak sadar ya kita panggil bantuan atau emergency call ya. Kalau di rumah sakit, kalau di Surabaya itu kita memanggil nomor 118 ya, atau meminta orang lain untuk memanggil 118 ya. Oke. Jadi diinformasikan bahwasanya ada korban ya, berapa orang jumlahnya gitu ya. Kemudian kondisinya seperti apa, nah, itu kita beritahukan, dan tempatnya di mana. Misalkan Ustadzah Ilma ya, ada korban santri yang dia tidak sadar. Ketika tidak sadar, dicek responnya dengan panggil ya, misalkan panggil 118 ya, selamat sore apa selamat siang gitu ya. Di sini ada korban tidak sadar ya, kemudian jumlahnya 1 orang ya, tempatnya di pondok pesantren Darut Tauhid ya. Nah, beritahukan untuk membawa ID. ID ini untuk David ini tidak usah ya. Intinya itu yang diinformasikan, berapa jumlahnya, tempatnya di mana, dan kondisi pasiennya seperti apa ya.
Kemudian setelah itu langsung melakukan CPR. Gitu ya. Nah, yang pertama, gitu ya, yang pertama setelah kita telepon tadi, ya, maka kita pertama adalah cek apakah jantungnya berdetak. Ya, cek apakah jantungnya berdetak. Nah, pemeriksaan jantung apakah dia berdetak itu dilakukan dengan memeriksa nadi. Nadi yang paling besar dalam tubuh manusia itu terletak di leher, ya, terletak di leher, ya, di samping tenggorokan, ya, ini tenggorokan. Nah, di samping tenggorokan kanan dan kiri itu ada arteri yang besar sekali, ya, namanya arteri karotis di sini, ya. Nah, ini adalah untuk mengecek apakah jantungnya berhenti apa tidak, dengan memeriksa nadi karotis yang ada di leher, gitu ya, karena ini yang paling mudah dilakukan. Oke. Nah, kalau ada, ya kalau ada berarti kita ke tadi ya. Nah, jadi kita kan tadi ada CAB ya. Nah, CAB ini adalah kompresi, sorry. Ya, ini kompresi, ya, di kompresi. Jadi kalau korbannya itu tidak berdetak jantungnya, maka langsung melakukan kompresi, ya, melakukan kompresi. Berdetak apa tidaknya tadi memeriksa nadi karotis, ya, memeriksa nadi karotis. Kalau dia tidak ada nadinya, ya, tidak teraba, atau nadinya sangat lemah sekali, bahkan tidak sampai sangat kecil sekali, tidak adekuat, gitu ya, maka tetap dilakukan kompresi dada, ya. Nah, kalau ada nadinya, maka kita ke airway. Yang tadi ya, ada C A B, kan ya, D R C A D. Kan D itu aman dulu, R itu respon, periksa kesadaran, ya. Kemudian C itu sirkulasi atau kompresi, sirkulasi jantung maksudnya, itu kita lihat, ya, dengan memeriksa nadi karotis. Kalau tidak ada, maka lakukan kompresi dada. Kalau ada, maka kita ke A. Apa itu A? Airway atau jalan nafas. Oke, seumpama kalau tidak ada nadi, ya, maka kita lanjut melakukan kompresi. Nah, kompresi dada itu seperti ini gambarnya, ya. Jadi menggunakan dua tangan, penolong itu tegak lurus, ya, jadi korban itu harus berada pada lantai yang kokoh, kemudian datar, ya. Jadi seperti ini gambarnya. Oke. Nah, letak titiknya itu kalau pada laki-laki itu di sejajar dengan puting biasanya, ya, sejajar dengan puting. Kalau pada perempuan kita bisa mengukur dengan, ya, 2 jari atau 3 jari di atas dari tulang dada bagian bawah, ya, atau disebut dengan sternum, ya. Jadi kan ada tulang di sini kan, yang paling ujung itu jenengan ukur 2 atau 3 cm, ya, dari tangan. Kemudian jenengan dengan menggunakan tangan kiri, ya, di sini bagian ujung telapak itu jenengan tempatkan pada perbatasan dari 3 atau 2 jari itu. Nah, itu letak dari penekanan. Ya, kalau laki-laki gampang sejajar dengan puting susu pada laki-laki. Tapi kalau pada perempuan kan tidak bisa ya diukur, ya. Jadi penekanannya itu ini di sini, ya. Jadi diukur aja dengan menggunakan 3, misalkan ini adalah batas, ya, dengan tiga jari. Nah,
3 jari itu jenengan tempatkan di sini. Jadi yang atas, yang bawah itu tangan kiri, nanti genggamannya, ya, ini ya. Oke, nah ini, jadi diberikan batas 2 jari, ya. Kemudian dikepal tangannya seperti ini, ya, dikepal tangannya. Jadi yang tangan kiri, yang tangan yang non dominan itu berada di bawah, yang tangan yang kanan yang dominan itu seakan-akan meremas, ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi seperti ini, ya. Nah ini kan tangan kiri nih, ini yang berada yang menempel pada dada korban, ya. Yang kanan seperti ini. Oke. Kemudian pas korban dan penolong itu tegak lurus. Jadi tangan ini harus lurus, tangannya harus lurus dan tegak lurus dada Pak korban. Oke, nah setelah itu lakukan pemijatan atau penekanan pada dada, ya, sebanyak 30 kali. Kemudian dilanjutkan dengan bantuan nafas 2 kali, ya. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30, ya. Baru setelah itu diberikan bantuan nafas 2 kali. Bantuan nafas 2 kali. Ya. Nah, kecepatannya itu maksimal 120 kali per menit. Artinya dalam 1 detik itu usahakan ada 2 kali kompresi dada. Ya. Kan 1 menit itu kan 60 detik, ya enggak? Ini kan kecepatannya 120 detik, berarti ada paling tidak ada 2 kali kompresi atau 2 kali penekanan pada setiap detiknya. Nah, kedalamannya itu 5 sampai 6 cm, sekitar segini, ya. Jadi agak dalam. Oke. Kalau ini 2 penolong, ya. Kalau ini 2 penolong. Ya. Jadi ketika penolong pertama ini selesai melakukan kompresi dada, maka kalau dia 2 penolong, maka yang 1 penolong ini melakukan bantuan nafas tadi 2 kali, ditiup 2 kali. 1, ya, kemudian 2, jangan cepat-cepat, ya. Itu disebut dengan 1 siklus, ya. 1 siklus itu adalah 30 kali kompresi dibanding dengan 2 kali nafas buatan. Itu 1 siklus, ya. Jadi 1 siklus itu adalah 30 kali kompresi dada ditambah dengan 2 kali pernafasan. Itu disebut dengan 1 siklus, ya. Oke. Nah, tindakan kompresi dada dan bantuan nafas ini dilakukan selama 5 siklus, ya. 4 siklus, ya. 4 siklus atau 2 menit, ya. 4 siklus atau 2 menit. Jadi kalau 4 siklus berarti 4 kali 30 plus 2, ya. Jadi 30, 2. Setelah itu 30 lagi, 2 lagi, 30 lagi, 2 lagi, 30 kompresi lagi, 2 lagi. Selama 4 siklus. Gitu, ya. Oke. Setelah itu, maka yang dilakukan adalah setelah 4 siklus, ya, setelah 2 menit, ya, maka setelah itu dilakukan cek nadi lagi. Sekalian juga pernafasan, ya, cek nadi lagi. Jadi setelah 4 siklus tadi, ya, atau kira-kira lamanya itu 2 menit, ya, maka lakukan cek lagi nadi. Jangan-jangan nadinya sudah kembali, ya, jangan-jangan nadinya sudah kembali.
seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang bingung? Ya, ini ya. Jadi tindakan RGP ini bisa dilakukan oleh satu penolong ya atau dua penolong. Gitu. Ya. Ini ya. Ini sama kayak tadi. Oke. Setelah ya setelah nadinya, misalkan nadinya sudah ada, ya, ketika dicek ternyata nadinya sudah ada, maka kita ke A, ya, atau airway. Ya. Nah, airway itu adalah jalan nafas korban. Ya, jadi jalan nafas itu harus tidak ada hambatan ya. Nah, biasanya hambatan itu terjadi bisa karena satu lidahnya itu menutup ya, atau ada benda asing yang menghambat jalan nafas, maka itu harus dibuang ya, harus bebas. Jadi jalan nafas itu mulai dari hidung itu jalan nafasnya harus terbuka, harus bebas. Nah, caranya dengan mengangkat atau menekan dahi dan mengangkat dagu ya, supaya bebas ya. Dilihat di mulut apakah ada benda asing atau tidak ya. Kalau dia ada benda asing maka diambil ya. Jadi kalau ada sumbatan jalan nafas ya, maka kita ambil. Nah, tanda-tandanya seperti ini ya, tapi ini pada pasien yang dia masih sadar ya, masih sadar. Oke. Jadi biasanya tanda-tandanya dia memegang leher. Ini tanda-tanda jalan nafasnya terganggu atau ada sumbatan ya. Kita bisa melakukan penekanan dengan menghentak perut atau disebut dengan Heimlich manuver ya. Jadi tangan kanan di kepal, kemudian dipegang ya, kemudian tangan penolong ini dihentakkan ya, dihentakkan. Arahnya kemana? Arahnya bukan ke belakang tapi ke atas. Arah tekanan itu adalah arah ke atas, bukan ke belakang. Ya, kalau pada wanita hamil, nah itu hentakan dada, dadanya yang dihentak. Ya. Nah, ini ketika korbannya tergeletak, ya. Jadi kalau pakai Heimlich manuver kan tidak bisa, maka hentakannya bisa dengan seperti ini. Jadi arahnya ke atas. Jadi kalau ketika ada benda asing, maka benda asing itu diambil dengan sapuan jari, diambil. Ya, jadi dibuka. Ya, tetap ya, dahi ditekan, dagu diangkat, kemudian buka mulutnya, ambil sumbatannya. Ya. Misalkan sumbatannya karena bakso misalkan, ya, itu diambil sumbatannya. Oke. Ya, ini teknik ya. Teknik untuk membuka jalan nafas. Dahinya tekan, dagu diangkat. Ya, ada juga dengan jauh teras, tapi ini ya diajarkan buat ingat. Nah, oke. Terkait dengan nafas buatan tadi ya, karena dalam kondisi pandemi seperti ini, maka tidak dianjurkan buat
penolong untuk membahayakan diri. Ya, sebenarnya pernafasan buatan ini dilakukan ya pada korban yang membutuhkan bantuan nafas ya, tapi karena pandemi maka tidak boleh dilakukan ya. Jadi jangan membahayakan penolong tadi ya. Jadi prinsip danger tadi, aman tadi harus dinomorsatukan gitu ya. Jadi bisanya seperti apa ya? Bisanya hanya kompresi saja ya, bisanya hanya kita melakukan kompresi saja, kompresi dada saja, itu sudah cukup sampai bantuan datang ya. Oke. Ya tadi ya, bantuan nafasnya mouth to mouth, kalau sekarang nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi walaupun dengan menggunakan barier atau penghalang, misalkan menggunakan mouthpiece gitu, nggak boleh, tetap nggak boleh ya, jangan sampai membahayakan diri sendiri ya. Ini tindakan mouth to mouth, tapi ini sekarang nggak boleh ya, karena ini mengancam nyawa penolong. Kalau dalam kondisi sekarang ya, ini mengancam penolong, nah ini tidak boleh dilakukan ya. Yang bisa dilakukan ya hanya kompresi saja, just compression, jadi hanya melakukan penekanan dada saja gitu. Kecuali memang sudah ada alatnya ya, di rumah sakit misalkan ya, itu ada namanya ambulans, itu ada menggunakan alat. Tapi kalau di lingkungan di pondok pesantren dan di masyarakat kan tidak ada alat itu ya, maka yang bisa dilakukan adalah just kompresi saja gitu ya, just kompresi saja. Nah, kapan dihentikan tindakan bantuan hidup besar ini atau CPR ini? Ketika korban bernafas dengan normal atau nadinya teraba adekuat. Ketika tadi ya 4 siklus ya dilakukan, kemudian kan kita cek tuh nadinya lagi kan. Nah ketika sudah ada nadinya maka kita bisa hentikan CPR ya. Nadi dan nafas ya, nafas. Kemudian sudah ada tanda-tanda pastinya kematian ya, sudah ketika dilakukan CPR 4 siklus sampai berapa siklus gitu tidak ada kembali ya, sampai setengah jam misalkan tidak ada respon ya, itu sudah nanti ya sudah tidak bisa diselamatkan lagi gitu ya. Pupil sudah melebar gitu ya, tangan sudah akral atau tangan bagian ujung sudah dingin, kaki bagian ujung sudah dingin ya, itu sudah dikatakan sudah ada tanda-tanda kematian. Atau tim medis dan paramedis sudah datang. Tadi kan sejilingan kan sebelum melakukan CPR kan menelpon dulu. Nah, ketika sudah datang maka jaringan berikan pada yang lebih profesional lagi. Ya. Kemudian ketika Anda sudah kelelahan ya, tapi ini tidak disarankan oleh AH karena kemungkinan penolong tidak hanya satu kan. Ya, penolong kan bisa banyak penolongnya. Nah, ini tidak disarankan. Jadi harus tetap dilakukan. Jadi kalau kelelahan maka gantian dengan penolong yang lain. Setelah semuanya stabil, nafasnya sudah ada, jantungnya sudah ada, ya, detak jantungnya sudah ada, maka kita bisa melakukan yang namanya recovery posisi. Nah, seperti ini posisinya. Jadi miringnya miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Kalau miring ke kiri itu akan menekan jantung. Ya, seperti ini. Ya. Jadi tangannya yang kanan jadi seperti ini ya. Kemudian setelah itu yang kiri ditaruh di pipi sebelah kanan. Ya. Kemudian setelah itu dimiringkan seperti ini posisinya. Ya. Ya, jadi tangan kiri ini itu diposisikan di pipi sebelah kanan. Kemudian setelah itu dimiringkan dengan kaki itu agak ditekuk sebelah kiri. Jadi seperti ini.
Nah, ini tindakan recovery posisi. Ya, ini dilakukan ketika detak jantungnya sudah stabil, sudah ada, sudah kuat, ya, sudah ada intinya. Kemudian nafas juga sudah ada. Ya, oke. Ini ada komplikasinya ya, ada komplikasi pada tindakan CPR ini, ya, tindakan bantuan hidup dasar ini ada komplikasinya. Yang pertama adalah patah tulang iga, patah tulang rusuk bisa terjadi. Kemudian paru-parunya bisa bocor karena mungkin ada penekanan tadi, patah tulang tadi yang menekan paru-paru. Kemudian bisa perdarahan dalam paru-paru, luka memar, robek pada paru-paru, atau bisa bahkan ada robekan pada. Tapi tidak masalah, asalkan pasiennya selamat, asalkan korbannya selamat, maka komplikasi ini bisa diabaikan, ya. Komplikasi ini bisa diabaikan, ya, asalkan korbannya itu bisa selamat, ya. Karena kan yang penting kan nyawa dulu. Kalau patah tulang bisa kita lakukan perbaikan, gitu ya. Kemudian paru-parunya bisa juga perbaikan. Tapi kalau kematian, nyawa kan penting. Oke, kita lakukan demonstrasi di depan, gitu, ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman terkait dengan bantuan hidup dasar, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Ustazah Hilma sama teman-teman saya lihat dari tadi memang serius ya, memperhatikannya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi ini, ya. Jadi apakah di pondok pesantren itu punya resiko? Ya, ada resiko, ya. Terutama juga di masyarakat sekitar, ya, karena kader pesantren itu kan tidak hanya bertanggung jawab pada internal santri saja, tapi nanti juga berhubungan dengan masyarakat. Ya, kadang-kadang juga ada kejadian seperti itu, maka kader juga harus bisa melakukan tindakan penyelamatan nyawa ini. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Ya. Jadi yang penting, ya, jangan dilupakan ketika ada korban tidak sadar, maka kita harus memanggil bantuan, ya, bantuan yang lebih profesional, ya. Itu rumah sakit, ya, rumah sakit sendiri kan punya sistem emergensinya, ya. Kalau nggak salah di Probolinggo ini teleponnya itu 112 kalau nggak salah sih, ya, 112 di Probolinggo itu, ya, itu sudah terhubung dengan ambulan rumah sakit. Itu, ya. Tapi pada prinsipnya adalah kita harus aman dulu, ya. Jadi harus aman dulu, aman penolong dulu, aman diri, ya, aman diri penolong, aman lingkungan, aman korban. Kemudian setelah aman, ya, kita lakukan cek kesadaran seperti ini.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, memang materinya. Oh ya, ada pertanyaan tuh, ada yang angkat tangan barusan di belakang sudah Hilma. Saya perhatikan tadi angkat tangan gini-gini. Apa-apa, tanya aja. Apa-apa kok. Atau Ustadz Edi sama Ustadz Aldi biasanya aktif nih, tanya nih biasanya. Gimana kalau hari Minggu itu kita ketemu? Hari Minggu kita ketemu. Gimana hari Minggu? Kayaknya untuk yang tim TKM sudah hari Minggu itu sudah nggak ada kegiatan tuh. Kalau untuk hari Minggu, saya rapatkan dulu nih, Pak. Soalnya hari Minggu kayaknya ada acara pondok. Ya, nanti konfirmasi lagi ya sudah ya. Sambil saya mau ngirim itu mejanya masih di mebelnya itu. Sebelum biar nanti enak untuk buat kasurnya itu juga. Nanti ada nggak ya tempat untuk pesan kasur gitu? Kasur. Ada ya. Biar dibuatkan gitu kasur. Sama nanti setting untuk ruangannya juga sekalian. Itu kasur-kasur seperti apa, Ustadz? Kasur. Boleh pakai spon aja nggak masalah. Boleh spon. Sama spon ada, Ustadz. Yang buat kasur spon ada. Itu. Ya, ini panjangnya 180 kalau nggak salah. Lebarnya 80. Nggak ada, kami belikan sponnya juga. Sekalian juga dibuatkan apa namanya bungkus sponnya itu. Ya. Nggak jadi tadi tanya sudah Ilma yang belakang itu. Nggak jadi. Sembunyi terus tuh, sembunyi. Ya. Maaf Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Ya, Ustadz Aldi, monggo. Untuk yang pertolongan kata dengan tadi Ustadz yang kebisan itu kan dadanya dekan enggak 2 kali. Nah, itu bagaimana untuk seorang, mohon maaf, yang terus punya sudah kuat. Suaranya nggak jelas, putus-putus. Ini Ustadz, yang masalah pingsan tadi pertolongan untuk yang dadanya ditekan Ya. atau diberi nafas buatan. Nah, itu apakah sama semua umur dari kalangan anak kecil sama orang tua itu apakah sama atau tidak sama, Ustaz? Atau ada perbedaan gitu, Ustaz? Iya, terima kasih pertanyaannya Ustaz Aldi. Bagus pertanyaannya, apakah sama tindakan CPR ini antara orang dewasa sama
bayi misalkan ya. Ya, secara teori tidak sama. Ya, yang saya tahu kalau pada bayi, ya, pada anak-anak pada bayi itu penekanannya, kompresinya itu jumlahnya 15 dibanding 15 ditambah dua kali nafas. Itu, Ustaz. Jadi yang membedakan itu ya. Kemudian kalau kecepatannya sama, kemudian yang membedakan lagi adalah kedalaman. Kedalaman pada bayi itu hanya 4 cm saja kedalamannya. Ya, jadi yang membedakan adalah rasio atau jumlah ya, rasio. Pada orang dewasa itu 30 dilanjutkan dengan 2 kali nafas. Kalau pada bayi ya itu 15 kali kompresi dilanjutkan dengan 2 kali nafas. Gitu. Ya. Untuk materi kali ini hanya untuk korban yang dewasa saja. Ya, untuk korban yang dewasa saja. Tidak untuk anak kecil. Ya. Itu biar materinya tidak overload, Ustaz. Kalau overload nanti nggak masuk materinya. Ya, jadi dikhususkan untuk korban yang dewasa. Itu Ustaz. Ustaz, paham. Ya, Terima kasih Ustaz. Ya, kemudian terkait dengan 2 kali nafas itu, ya sebenarnya harus dilakukan. Bisa dengan mouth to mouth atau mulut ke mulut, ya, atau dengan menggunakan alat, ya. Tapi masalahnya kalau kita berada di lingkungan luar rumah sakit itu kan tidak ada alatnya, ya. Maka pilihannya dengan mouth to mouth, ya. Tapi mouth to mouth untuk kondisi sekarang itu tidak disarankan dan itu malah membahayakan penolong, gitu ya. Maka yang bisa dilakukan hanya just kompresi saja, ya. Jadi hanya melakukan kompresi dada saja sebanyak 30 kali tadi, ya, dilakukan selama 4 kali, ya, 30 kali kompresi, gitu ya. Setelah itu 30 lagi. Tapi kalau dia banding 2 berarti ada nafas 2 kali. Tapi kalau sekarang tidak usah. Jadi hanya just kompresi saja. Itu sudah cukup. Ya. Gitu. Ya. Tapi secara teori itu penting dilakukan 2 kali nafas itu. Tapi sekarang kan pandemi Covid. Ya, jangan-jangan korbannya punya Covid gitu kan ya. Maka kita kembali ke danger lagi, aman lagi, atas D lagi, danger lagi. Jadi kita harus menempatkan posisi yang aman terlebih dahulu, gitu ya, jangan sampai membahayakan nyawa kita sendiri, gitu ya. Maka dalam kondisi seperti sekarang ini yang bisa dilakukan adalah hanya just compression atau hanya penekanan dada saja, itu sudah cukup. Itu Ustaz Aldi ya sama Ustaz Hilma ya. Tapi nanti ketika kondisi pandemi ini sudah mulai hilang ya, maka tindakan pernafasan 2 tadi itu bisa dilakukan dengan mouth to mouth ya. Tapi kalau di rumah sakit itu sudah ada alatnya, jadi kita tidak melakukan mouth to mouth, sudah ada alatnya ya. Gitu. Ya. Jadi tindakan ini dilakukan ketika ada korban yang tidak berdetak jantungnya dan atau nafasnya tidak ada, gitu ya, maka dilakukan tindakan ini. Gitu. Ya. Jadi ini adalah tindakan pertolongan pertama ketika ada korban yang tidak ada detak jantungnya atau tidak ada nafasnya atau keduanya.
gitu ya, Ustadz, Ustadzah, kita ketemu saja biar lebih enak ngomongnya gitu ya, dan langsung praktek. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri ya. Ntar ada pertanyaan lagi dari Ustadzah Ilma dan kawan-kawan di belakang kader. Itu Bapak. Nah, itu semuanya kader ya, Ustadzah ya? Kader ya. Ya. Boleh dikenalkan satu-satu, siapa namanya? Untuk yang ini, Ya. Terus yang belakang? yang ini lagi, Luciana Effendi. Angkat tangan, yang mana yang Rizky? Oh, tadi yang angkat tangan ya. Oke, sebelahnya siapa namanya? Diana Wahidah. Oke, Ustadzah Diana. Kemudian yang baju pink? Yang belakang pojok. Ya. Siapa? Oke, Ustadzah Siti Aisyah. Ya, kemudian yang kerudung hijau, pupus. Siti Khairul Mahtum. Siapa? Siti Khairul Mahtum. Khairul Mahtum. Ya. Kemudian yang pink. Santi Yulia Rizka. Oke, Ustadzah Santi. Salam kenal, nama saya Ainul Yakin Salam. Dan ya saya dosen pendamping ya yang membimbing mahasiswa ya tim PKM yang lolos pendanaan 2021 diketuai oleh Mas Dandi ya. Mas Dandi, kemudian anggotanya ada Mbak Nisaul, kemudian ada Mbak Erika, ada Mas Muhammad Kutsi sama Mbak Rizka. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, saya pengennya sih segera kita ketemu. Pengennya segera kita bertemu untuk kita mendemonstrasikan. Ya. Sama setting ruangan nanti mungkin ya, di setting ruangannya. Kira-kira luas panjang kali lebarnya berapa ya, Ustadzah ya? Ada 4x4? Oke, mungkin sekitaran 4 meteran. Ya, rencana itu kan ada 2 bed, nanti itu bed 1 untuk putra, bed 1-nya untuk putri. Jadi nanti kita sekat. Gitu. Ya, walaupun nanti kan pada kondisinya itu kan itu ruangan itu kan ada di Pondok Putri ya. Oke, itu ya Ustadz Ilma, Ustadz Aldi, Ustadz Edi, terima kasih ya atas perhatiannya dan tidak bosan-bosan saya tetap menyemangati kader ya, sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni gitu ya dalam mengelola Paskesdran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.